Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, saya Dede dari mahasiswa Universitas Mercu Buana Bekasi, tepatnya di Keranggan. Kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang rencana usaha yang akan saya jalankan, yaitu usaha jasa photobooth yang bernama Rustic Backdrop Photobooth Bekasi. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tim dari usaha yang akan saya jalani. Saya Dede selaku owner dari mahasiswa Universitas Mercu Buana. Yang kedua ada Nurlela Haryati selaku marketing dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Yang ketiga ada Novala Tarafi selaku tim leader dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Yang keempat ada Adi Prawiro, dia selaku fotografer dari mahasiswa Universitas Bangka Belitung. Oke, saya akan menjelaskan problem yang ada di usaha photobooth ini. Permasalahan sosial dalam bisnis photobooth ini sangatlah beragam, seperti adanya penipu yang biasanya mengatasnamakan vendor-vendor yang sedang naik sehingga dapat merugikan para klien. Juga di sini saya akan menjelaskan kebutuhan pasar. Jadi peluang usaha photobooth ini sekarang sangat besar untuk pasar di Indonesia, mengingat sebuah momen ingin terselenggarakan dengan baik dan tak terlupakan, sehingga klien ingin merayakan acara mereka dengan sempurna melalui jasa photobooth yang terpercaya. Maka dari itu bisnis ini menurut saya sangat menjamin ke depan. Untuk solusi yang sudah ada dalam problem photobooth ini, saya memberikan yang pertama, cari informasi di internet. Yang kedua, lihat ulasannya. Yang ketiga, temui secara personal. Yang keempat, tanyakan cara kerjanya bagaimana. Yang kelima, baca dengan teliti perjanjian kontraknya. Dan yang keenam, sesuaikan harga dengan budget yang Anda miliki. Untuk solusi yang belum ada, tidak jarang juga para klien yang tertipu dengan vendor-vendor palsu yang beredar karena mereka kurang teliti terhadap informasi-informasi tersebut. Jadi yang tadi saya jelaskan, solusi yang sudah ada itu harap dijalankan agar tidak terjadi tertipu. Lanjut ya. Untuk solusi, kami menawarkan beberapa solusi, juga penawaran yang tentu tidak mengecewakan para customer, yaitu kami memiliki tema foto yang unik yang dapat disesuaikan berdasarkan konsep pesta acara yang diadakan. Juga kami akan memberikan kualitas gambar yang dihasilkan yang sangat baik dan tajam dengan pelayanan yang sangat cepat. Juga kami mengutamakan kebutuhan klien terlebih dahulu, apalagi bicara tentang ide konsep acara mereka sendiri. Kami akan mengutamakan ide yang diberikan para klien. Hal tersebut kami lakukan agar keinginan konsumen dalam mewujudkan acaranya tersampaikan secara baik. Oke, target customer saya yaitu semua jenis kelamin, baik laki-laki ataupun perempuan. Juga berbagai jenis kalangan, dari anak-anak, dewasa hingga lansia. Di sini juga saya cantumkan grafik yang ada dari mulai anak-anak, remaja, dewasa. Targeting multi segment concentration, saya memilih lebih dari satu segmen. Bisnis kami melayani berbagai acara seperti birthday party, wedding, graduation, dan lainnya. Yang kedua, spesialis produk. Bisnis kami berfokus pada paket-paket event yang telah kami sesuaikan dengan budget para klien. Sekarang, market sizing. Yang pertama, bagaimana Anda menghitung ukuran pasar Anda? Karena bisnis kami ini masih baru,
Maka cara yang kami gunakan, lihat dulu berapa jumlah kompetitor yang ada. Misalnya di daerah saya ada 5 kompetitor, maka 100% dibagi 5, yaitu hasilnya 20%. Dari 20%, kira-kira saya hanya mendapatkan 10% market yang bisa saya ambil. Lalu misalkan ada 50.000 dari konsumen potensial segmen pasar saya, maka jumlah yang bisa saya dapatkan berkisar 5.000 konsumen. Kedua, ada seberapa besar pasar tempat Anda beroperasi. Peluang pasar tempat bisnis saya beroperasi terbilang cukup strategis. Masih sedikit pesaing bisnis photo booth di sekitar daerah kami. Tempatnya pun terbilang cukup sukses karena dekat dengan masyarakat. Selain itu, akses ke lokasi kami juga terjangkau dan mudah. Yang ketiga, berapa banyak pasar yang Anda tuju? Ada segmentasi geografis di daerah Jatiwarna, Bekasi Selatan yang terbilang cukup strategis karena sesuai dengan sasaran serta tempatnya pun terjangkau dan aksesnya mudah. Untuk segmen demografisnya, semua jenis kelamin, termasuk anak-anak yang ingin melaksanakan acara party menggunakan jasa foto booth ini. Lalu ada segmentasi psikografis yang disesuaikan dengan kelas sosial masing-masing calon klien. Saya akan menjelaskan kompetitor dan positioning dari usaha yang saya jalankan ini. Untuk pesaing di daerah saya terdapat beberapa yang mana mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti yang sudah saya gambarkan di sini. Untuk masalah atribut, yaitu ada famous photo booth. Lalu untuk masalah price atau harga, di sini ada J Photo Booth. Lalu untuk produk massal ada dari 83 foto studio photo booth. Untuk masalah quality atau kualitas, yaitu usaha bisnis saya sendiri yang saya beri nama Backdrop Rustic Photo Booth Bekasi. Jadi dari semuanya ini terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lanjut ke bisnis model. Bisnis kami dapat menghasilkan sebuah uang melalui dua cara, yaitu usage fee dan brokerage fee. Usage fee yaitu revenue stream yang diperoleh dari penggunaan jasa atau layanan tertentu, dan pembayarannya dilakukan dengan transfer melalui bank. Bisnis kami mendapatkan pendapatan dari pelayanan yang diberikan kepada klien. Penetapan harga yang dilakukan secara dinamis, di mana harga dapat berubah tergantung pada jenis paketan yang digunakan. Pendapatan ini tidak hanya berupa usage fee, tapi juga berupa brokerage fee. Brokerage fee yaitu pendapatan yang berasal dari intermediasi jasa yang dilakukan atas nama dua pihak atau bahkan lebih. Brokerage fee ini didapatkan dari kerjasama antara dua pihak dalam bisnis kami seperti fotografer dan lainnya. Oke, saya akan berikan contoh. Usage fee melalui paket event yang kami tawarkan seperti tadi wedding, birthday party, graduation. Sedangkan brokerage fee didapatkan melalui kerjasama antara dua pihak, yaitu fotografer ataupun hal-hal yang di dalam konsep acara. Kita lanjut ke milestone. Jadi milestone ini rencana kita ke depan itu seperti apa? Saya akan menjelaskannya. Fase pertama yaitu di bulan pertama hingga ke-6 saya akan soft launching
membuka toko di kota Jakarta, bahkan kota Bandung, dan memiliki tim berjumlah 10 orang. Sedangkan di fase kedua, untuk bulan ke-7 hingga bulan ke-12, saya akan melakukan grand launching, mencoba menemukan ide konsep acara yang baru, juga membuka cabang di kota Bogor. Untuk fase ketiga di bulan 13 hingga bulan ke-18, saya ingin menjalin kerjasama dengan beberapa pihak seperti vendor, lalu melakukan promosi di berbagai media sosial. Untuk fase yang keempat, di bulan 19 hingga ke-24, saya ingin menarik seorang influencer sebagai brand ambassador dari usaha bisnis saya ini. Lalu juga saya ingin bekerja sama dengan banyak media guna mempromosikan bisnis saya yang jalankan ini. Untuk fase yang kelima, di tahun ketiga hingga kelima, saya ingin memperbanyak jumlah tim dan juga ikut serta tergabung dalam event-event seperti pameran dan lainnya. Untuk fase yang keenam, setelah tahun kelima, saya ingin memperluas cabang toko di daerah lainnya. Juga saya ingin menjaga kualitas jasa saya serta citra perusahaan. Dan saya ingin bekerja sama dengan vendor-vendor lainnya. Untuk funding needs dan alokasi, yaitu alokasi dana dari perusahaan saya ini, total keseluruhannya dan yang saya keluarkan atau modal yang saya keluarkan di angka Rp82.500.000. Dan untuk alokasinya saya keluarkan untuk berbagai macam, seperti marketing saya keluarkan dana Rp4 juta, untuk working capital saya keluarkan Rp6 juta, juga recruitment saya keluarkan Rp9.500.000, dan capex saya keluarkan sekitar 13 juta, dan untuk product development saya keluarkan 50 juta, yang mana total keseluruhannya itu mencapai Rp82.500.000. Sekarang kita lanjut ke marketing and customer acquisition. Yang pertama, bagaimana Anda meretas pertumbuhan pelanggan Anda. Di sini saya juga sudah menjelaskan, sebagai seorang pembisnis, maka marketing sebagai salah satu saluran untuk menginformasikan bisnis kita kepada halayak, yang mana itu harus benar-benar diperhatikan. Juga perhatikan tren yang sedang berlangsung, ikuti apa yang ada dalam tren tersebut agar bisnis kita dengan mudah diterima masyarakat. Juga bekerja sama dengan influencer atau artis serta orang-orang yang dapat berpengaruh di media, yang mana itu bisa membuka peluang banyak untuk bisnis kita. Dan juga kita harus memiliki website usaha yang menarik. Lalu bagaimana Anda mencapai tingkat pertumbuhan target Anda? Untuk mencapai sebuah target kami, tentunya juga harus memiliki target yang sudah tersusun dengan baik. Lalu kami juga menganalisis dari kepuasan konsumen dan dari penelitian konsumen itu sendiri, dan bekerja sama dengan beberapa mitra dengan sikap jujur dan ramah terhadap teman antar bisnis maupun klien. Lalu, apa saluran dan metode terpenting yang akan Anda gunakan untuk menemukan dan memenangkan pelanggan? Juga di sini saya sudah menjelaskan, setiap jasa yang kami berikan, kami selalu meminta feedback kepada klien kami untuk memberikan saran ataupun kritikan agar bisnis kami dapat menjadi lebih baik. Juga kami sebisa mungkin memahami pelanggan kami serta apa kemauan mereka dalam penyusunan event mereka. Lalu dari kritikan dan saran yang mereka berikan,
atau minta akan kami laksanakan. Juga semua layanan yang kami berikan dipastikan agar klien kami senang. Oke, untuk kalian semua yang minat, tunggu apa lagi? Segera kontak, yang mana saya sudah cantumkan dan juga saya sudah terterakan di video ini. Ada untuk alamatnya terletak di Jatiwarna, Pondok Melati, Bekasi Selatan. Untuk nomor teleponnya kalian bisa hubungi ke 0882 1060 2245. Untuk emailnya kalian bisa email ke dedeaprilian29@gmail.com. Untuk websitenya kalian bisa cantumkan di www.rusticbackdropandphotobooth.com. Thank you guys, bye bye.